Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Nah kali ini agak berangin dikit ya. Soalnya kita lagi di pantai, gue lagi di pantai Citepus ya, di Sukabumi. Jadi kita akan bahas hari ini masalah segitiga exposure. Adalah tiga hal paling penting dalam fotografi menurut gue ya. Begitu lu kuasain tiga ini ya, lu udah nggak perlu lagi menurut gue nggak perlu lagi mikir apa-apa gitu. Begitu lu udah menguasai secara penuh ya, sebenarnya lu udah bisa bikin 80% semua, 80% foto lu bisa bikin semuanya gitu. Jadi tinggal pengetahuan umumnya aja gitu ya. Nah, yang pertama dari segitiga exposure itu adalah ISO ya. ISO itu kalau gue bilang kayak lu punya jendela di rumah gitu. Jadi lu punya jendela di rumah, misalkan ketika lu buka jendelanya 1 sama lu buka jendelanya 100 biji. Nah, otomatis cahaya yang masuk juga akan lebih banyak yang 100 biji nih gitu. Nah, tapi nah kalau lu buka jendelanya banyak nih 100 biji misalkan, otomatis banyak debu dong masuk kan gitu kan. Ini kendala mama nih ya gitu. Jadi kalau misalkan lu masukin lu buka 100 biji ya udah akan banyak debu yang masuk. Nah itu akan jadi noise nanti kalau di kamera gitu. Tapi menurut gua teman-teman ya, menurut gua kalau misalkan ada noise di kamera saat ini, menurut gua itu nggak terlalu parah lah. Karena dibandingkan kamera yang udah 10 tahun ke belakang lah, itu jelek banget. ISO 400 aja sampai nggak bisa kepake gitu. Kamera sekarang ISO 3200, bahkan dengan kamera entry level pun udah oke banget gitu. Dan lu apalagi kalau lu cuma buat upload di Instagram sih harusnya nggak butuh ya. Jadi nggak usah takut lah ISO yang ditinggi-tinggiin gitu. Nah, terus teman-teman, ISO dalam fotografi itu ada juga satuan stop namanya. Nah, ini yang harus kita omongin ya. Satuan stop itu akan berkaitan nanti ketika kita moto, entah lo mau moto strobis, landscape, ataupun moto apapun, itu akan butuh nanti lo yang stop-stopan kayak gini. Nah, stop itu adalah satuan dalam fotografi. Kayak kita ngelangkah 1 langkah ke depan, atau misalkan kalau misalkan maju 1 meter atau mundur 1 meter. Nah kayak gitu satuannya gitu ya. Istilahnya ini satuan, nggak ada hitungan baku, nggak ada ukuran bakunya, karena kita bisa pakai di ISO, di aperture, sama di shutter speed gitu. Nah intinya kalau kita pakai kita naikin 1 stop itu akan dikali 2 atau dibagi 2. Naik dan turun itu akan dibagi 2 atau dikali 2 gitu. Nah jadi misalkan sekarang gue pakai ISO 100, gue naikin 1 stop, nah itu akan menjadi ISO 200 ya. Misalkan gue pakai ISO 100 terus gue naikin 3 stop, itu akan menjadi ISO 800. Jadi bukan ISO 300 teman-teman ya gitu. Nah hacknya untuk lo yang pakai kamera digital, lo bisa puter dialnya 3 kali. Nah biasanya seluruh kamera digital mostly pakainya sepertiga stop naiknya gitu. Jadi kalau lo puter sekali itu naiknya bukan 1 stop, lo puter 3 kali itu naiknya langsung baru 3 stop, sorry ya. Kalau lu putar 3 kali baru naiknya 1 stop gitu. Jadi kalau lu putar cuma sekali ya dia naik atau turunnya ya cuma sepertiga stop gitu ya. Jadi kalau lu bingung disuruh naikin 3 stop gitu, ya udah lu kali 3 aja, lu putar 9 kali tak gitu Pak ya. ISO itu akan berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk. Begitu kita naikin 1 stop, jumlah cahaya yang masuk akan menjadi 2 kali lipat gitu ya. Jadi yang tadinya ISO 100 cahaya yang masuk misalkan cuma 50 ya, begitu lo pakai ISO 200 cahaya yang masuk jadi 100 gitu. Jadi akan multiply gitu lah ya gitu. Nah satuan ISO itu biasanya orang pakainya 100 sih ya, tapi nah ini nih, jadi ada yang namanya base ISO dasar ya. ISO dasar itu di kamera lu harus ngerti, lu harus tahu kamera lu ISO dasarnya berapa gitu, karena itu adalah bagian terbaik dari kamera lu. Jangan pernah pakai misalkan ISO dasarnya kayak kamera misalkan ini nih Fujifilm X-T2 ya. X-T2 itu ISO dasarnya itu 200. Bisa memang dibikin 100, tapi itu cuma ISO digital, itu ISO 200 di-push secara digital oleh kamera jadi ISO 100 gitu. Jadi sebenarnya detail di highlightnya itu detailnya ISO 200 gitu. Jadi
jangan pernah lu pakai deh itu ISO 100 kalau misalkan ISO dasarnya 200. Nah, sama halnya kalau misalkan kamera lu ISO dasarnya 100 gitu, terus lu pakai ISO 50, jangan pernah dipakai karena akan ada detail yang hilang gitu. Intinya apalagi di bagian highlight ya gitu. Jadi ini lo harus perhatikan baik-baik nih yang kayak gini-ginian gitu. Jadi jangan mentang-mentang lu ini pakai ISO-nya, wah ini bisa gocap nih, gocap. Jangan ya. Lihat lagi di kameranya, di manualnya ISO paling dasarnya berapa. Nah, itu ISO paling bagus. Ini juga berlaku nih untuk ISO yang paling tinggi nih. Misalkan di kamera lo tertulis ISO-nya 100 sampai dengan 6400. Ya udah pakainya sampai 6400 aja. Karena begitu lo pakai ISO 12000 atau 24000, itu cuma ISO 6400 di-push secara digital menjadi lebih terang gitu ya. Itu sama aja, nanti lo mainin aja di Photoshop itu bisa sama aja hasilnya gitu ya. Nah, itu untuk ISO, oke? Nah, penggunaannya buat apa aja sih? Nah, ISO 100 itu biasanya gue pakai mostly pakai itu ya. Jadi untuk landscape kayak gini nih, untuk dapat hasil yang prima, muka khusus buat moto model biar mukanya celing gitu kan, nggak ada noise, detail banget gitu ya. Gitu. Jadi ISO 100 pakainya itu. Nah, ISO 200 ISO 200, 400 sampai 800 itu biasanya pakainya indoor ya. Kalau pakai indoor gitu, pakai indoor sampai ISO 3200 itu kadang-kadang kepake, apalagi misalkan kalau misalkan acara-acara kepresidenan biasanya kan kita nggak boleh pakai flash gitu ya. Jadi kalau misalkan lo ada presiden ya udah lo nggak boleh pakai flash, jadi ya udah ngandelin ISO aja gitu Pak gitu. Terus habis itu kalau misalkan ISO 3200 ke atas itu pakainya buat apa sih? Kepake banget buat syuting malam ya. Kalau misalkan lo moto Milky Way, lo moto Star Trail, moto Star Trail sih ISO-nya rendah ya. Tapi ISO moto Milky Way itu kan pasti ISO-nya tinggi tuh karena lo butuh cahaya yang banyak, karena kan bintang itu kecil kan cahayanya gitu Pak ya. Jadi itu soal ISO nih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal jangan aperture belakangan ya. Aperture belakangan ini agak ribet. Ya, yang kedua adalah soal shutter speed, teman-teman. Jadi shutter speed itu adalah bukan ranah pada, nah ini kalau di kamera dulu itu pada saat mirrornya ngebuka sama menutup, berapa lama si sensornya itu ke-expose sama cahaya. Nah, itu adalah shutter speed gitu. Jadi kalau misalkan shutter speednya 1 detik ya, berarti sensornya terekspos selama 1 detik oleh cahaya gitu. Nah, kalau misalkan si sensornya terekspos cuma 1/25 detik, ya udah berarti shutter speednya segitu gitu. Nah, ini akan menentukan seberapa cepat seberapa tajam objek kita pada saat kita pengambilannya. Misalkan seberapa tajam, seberapa freeze ya, bukan berapa tajam ya, seberapa beku si objeknya pada saat kita ambil gitu. Karena kalau misalkan kita pakai shutter speed cepat, objeknya akan beku, jadi nggak ada blurnya gitu. Jadi misalkan kita ini cocok banget, misalkan lo ngambil foto MotoGP atau foto balapan gitu kan, itu harus pakai shutter speed yang cepat. Kenapa? Karena dia geraknya cepat dan kita harus membekukan si objek itu gitu. Nah, kalau misalkan moto landscape kayak gini, biasanya kita mainnya shutter speednya lambat nih gitu. Shutter speednya lambat, misalkan 1 detik atau sepersekian detik atau sampai 30 detik gitu. Nah, itu nanti akan menimbulkan efek yang berbeda-beda teman-teman gitu. Jadi nanti kalau misalkan lo pakai shutter speed jadi kalau misalkan lo pakai shutter speednya kencang, airnya nih ya, air yang pantai ini dia tidak akan bikin efek motion gitu, tidak ada efek motionnya gitu. Jadi kalau misalkan dia pakai shutter speednya rendah, direndahin misalkan 1 detik, nah dia akan sedikit ngeblur gitu. Nah, kalau misalkan 30 detik ya dia akan bener-bener totally blur sama sekali, jadi airnya tuh kayak kapas gitu ya. Nah, itu nanti akan menentukan, kalau misalkan teman-teman udah tahu filter nih, itu hitungan stop itu akan sangat menentukan. Nah, balik lagi ke stop ya, stop dalam shutter speed itu kayak gimana sih ya? Gampang banget, sama aja kayak ISO, tinggal kali 2/2 gitu ya. Oke, jadi gampangnya gini, kalau misalkan kita punya shutter speed sekarang 60 detik, kita mau naikin 1 stop tinggal dikali 2 aja gitu. Kalau misalkan mau turun 1 stop tinggal dibagi 2 gitu, gampang banget kan. Jadi 1/60 turunin 1 stop jadi 1/30 gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini ada pembulatan ya dari 60 ke 125
dari 1/60 jadi 1/125 untuk naik satu stop, karena ini ada kepentingan untuk agar bulat di 1/8000 gitu. Dan juga nanti ada pembulatan juga nih dari shutter speednya 1/8, sorry 1/8 lagi, 1/60. Jadi nanti dari 1/30 turun 1/30 turun 1/15, dari 1/15 nanti akan turunnya jadi 1/8, bukan 1/7,5 ya, ribet sih ya. Ya, ini agar bisa bulat ke 30 detik. Kenapa shutter speed kamera itu batasannya biasanya sampai 30 detik gitu. Jadi cuma sampai 30 detik nih maksimalnya. Dan untuk ukuran kamera profesional biasanya shutter speed paling tinggi itu ada di 1/8000 gitu. Jadi untuk kamera teman-teman ya, kalau misalkan masih entry level biasanya mentoknya 1/4000 shutter speednya gitu, Pak. Nah, khusus untuk si Fujifilm, kenapa ini salah satu kenapa gue pakai Fujifilm, karena gue nggak perlu lagi pakai remote untuk bisa mencapai lebih dari 30 detik gitu. Jadi si X-T2 ini sudah bisa shutter speednya sampai 15 menit gitu. Jadi gue nggak usah lagi pakai remote-remotan gitu, karena remote itu ya kalau gue sih nggak terlalu happy pakai remote karena akhirnya ya nggak apa-apa. Oke. Jadi gue nggak terlalu happy pakai remote karena ya perhatiannya jadi teralihkan banyak gitu. Gue lebih suka pakai timer 2 detik aja. Pakai timer 2 detik udah deh potret gitu. Jadi itu lebih enak buat gue dan ya, lebih minim barang, dan gue orangnya pelupa jadi suka lupa gitu. Jadi nanti begitu nggak ada remote gue nggak bisa lebih dari 30 detik gitu ya. Tapi mostly memang gue nggak pernah lebih dari 30 detik sih, Pak, gitu ya. Oke, nah yang ketiga itu adalah aperture ya. Aperture itu adalah bukaan. Nah, itu ada blade dalam lensa ya, ada blade dalam lensa. Kalau teman-teman lihat nih ada blade dalam lensa. Nah, itu bisa kita buka sampai kita tutup. Nah, itu bukanya bisa lebar, bisa kecil. Nah, ini menyamakan ini niru konsep mata kita. Teman-teman kalau teman-teman ngaca ini yang suka narsis pasti tahu lah ya. Kalau misalkan lo ngaca nih, kalau malam lo lihat deh, pupil yang hitamnya itu gede. Tapi kalau siang pupilnya kecil ya. Kalau nggak bisa lihat mata sendiri, lihat mata kucing. Kucing malam-malam retinanya pasti ngebukanya gede tuh. Nah, kalau siang-siang pasti dia tipis gitu, kecil doang. Gitu. Jadi konsep kamera itu sama dengan mata kita. Jadi begitu kita malam, kita harus membuka diafragmanya sebesar-besarnya karena kita butuh asupan cahaya yang banyak gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau lu mau menuhin ember ya, lu harus buka keran sebesar-besarnya biar cepat penuh gitu. Nah, nanti ketiga hal ini berhubungan satu sama lain nih, shutter speed, ISO sama aperture gitu. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan nih. Gitu. Begitu ada yang lu naikin, harus ada yang lu turunin untuk mendapatkan kondisi yang normal ya. Misalkan nih kita pakai kita mau menuhin ember lah ya. Anggap aja kita mau menuhin ember gitu. Nah, untuk memenuhi satu ember, ketika lu buka kerannya setengah, itu lu membutuhkan waktu misalkan 2 menit. Nah, tapi begitu lu buka segede-gedenya ya, lu cuma butuh waktu 1 menit. Nah, itu juga yang terjadi dengan fotografi. Untuk mendapatkan hal yang pas, yang setara, lu harus kalkulasi itu. Lu bisa otak-atik antara di ISO, di shutter speed atau di aperture. Biasanya kalau misalkan kita foto siang-siang, aperture, ISO sama shutter speed kita itu udah nggak mendukung tuh buat bikin slow speed. Makanya kadang-kadang kita pakai filter. Nah gitu, nanti filter kita akan masuk lagi pembahasan selanjutnya ya. Tapi intinya begitu ya. Nah, intinya si aperture ini, kita belum bahas aperture dari tadi ya. Intinya si aperture ini teman-teman, begitu angkanya makin besar ya, begitu aperturnya makin besar, angkanya kecil ya, itu ruang tajamnya akan sempit gitu. Kalau misalkan aperturnya besar, ruang tajamnya akan sempit. Kalau misalkan aperturnya kecil, ruang tajamnya akan lebar gitu. Jadi lu harus sesuaikan nih. Bukan berarti kalau misalkan lu punya lensa 85-14 atau misalkan 200 f2, lu harus pakai di f2 terus. Enggak kayak gitu.
Ya misalkan gini deh, lu misalkan moto gitar ya, moto gitar nih, moto gitar, begitu lu foto gitar, yang fokus kalau lu pakai F2, ya itu cuma bagian lobangnya doang, bagian senarnya doang, tapi yang lainnya bokeh, buat apaan? Kalau misalkan lu kerja untuk foto produk, ini nggak bakalan laku kayak gitu, karena lu harus menonjolkan detailnya. Jadi bukan berarti kalau misalkan aperture lu gede, lu sombong-sombongin, gua harus pakai F paling gede terus, nggak juga gitu. Jadi ini benar-benar harus dipikirkan, terutama buat lu yang misalkan melangkah ke arah komersial atau landscape, ini harus dipikirkan. Aperturnya itu semakin kecil ya, yang angkanya besar, dopnya akan semakin tebal. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di batu yang ini nih, yang batu yang bawah ini, kalau kita pakai apertur kecil ya dia tajam nih, tapi begitu kita pakai aperturnya besar nih, kita pakai 28, dia fokusnya akan lari karena fokusnya bukan di sini, fokusnya di belakang. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan kalau kita moto landscape ya. Tapi bukan foto landscape doang sih sebenarnya, buat foto produk juga pengaruh banget. Ya segitu aja dulu mungkin ya, segitiga exposure-nya. Jadi teman-teman harus perhatiin ini, tiga-tiga ini, pelajarin benar-benar ya, karena ini akan menentukan fotografi teman-teman selanjutnya. Kalau misalkan fundamentalnya benar, tiga ini benar, gue yakin teman-teman bisa moto apa aja, gimana aja, tinggal masalah waktu doang, tinggal masalah pengetahuan umum aja. Misalkan ya, pengetahuan umum doang itu misalkan kayak gini, misalkan kita bisa moto kayak gini nih ya, kita tahu kapan waktu mencet shutternya doang, ini pada saat ombaknya turun, jadi bukan pada saat ombaknya naik gitu. Jadi ini curve ini terbentuk karena ombaknya turun. Kalau pada saat ombaknya naik itu akan putih semua gitu. Nah misalkan pengetahuan umumnya cuma kayak gitu-gitu doang sih ya. Misalkan pengetahuan umumnya apalagi ya, misalkan Milky Way-nya datangnya bulan apa, jam berapa, dan arah mana, ya cuma kayak gitu doang sih sebenarnya. Tapi sisanya ya teman-teman udah dari sini teman-teman udah bisa moto apapun, gue yakin ya, dengan kamera apapun, dengan tentunya dengan lensa yang tepat ya, karena lensa kan teman-teman juga nanti kita akan bahas masalah focal lensa gitu. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan nih, jangan sampai moto landscape kayak gini pakai lensanya ya 600 mili, ya bisa sih, tapi nanti gue bakalan jelasin ya. Itu doang segitiga exposure teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman happy ya, diklik subscribe lah. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini ya di like aja. Kalau misalkan merasa bermanfaat, apalagi buat teman-temannya nih yang sama-sama belajar, di share aja nih tolong gitu. Jadi ya udah, intinya sih gitu doang ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, yang penting teman-teman bisa nonton, bisa bermanfaat, gue sih udah happy. Yang penting itu ya intinya gue hidupnya ada gunanya lah gitu ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.